Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baby Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Berduel dengan Jin. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Daus pun bergerak melangkah mendekati Rania dan mengajaknya bicara sesuai yang dipinta Ibram tadi. Ibram tersenyum sumringah. Ia merasa kalau ia akan mendapatkan jawaban dari segala pertanyaan yang menggerayangi hati dan pikirannya. Tampaknya Kak Ibram begitu penasaran dengan masalah Nun, celetuk Afdal. Tunggu dulu. Jangan mengira kalau aku naksir Nun ya. Aku gak bakal menikungmu. Tenang saja. Aku hanya ingin tahu jin yang suka menghuni tubuhnya. Itu saja, terang Ibram sambil nyengir. Mana ada aku mikir gitu, Kak, bantah Afdal. Oh, kirain kamu berpikiran seperti itu. Maaf, karena sudah salah paham. Gak apa-apa, Kak. Ya udah, aku wudhu dulu ya. Keran di sebelah sana sudah kosong. Tukas Afdal lalu berjalan meninggalkan Ibram. Tak lama setelah Ibram bercakap-cakap dengan Afdal, Daus pun datang dan berdiri di samping Ibram. Jadi bagaimana? Apa yang Rania katakan? Desak Ibram tak sabaran. Ternyata kemarin sempat ada tragedi yang mencekam, Kak. Waktu selesai sholat maghrib, di saf santriwati, para santri langsung berhamburan menjauhi Nun kecuali Aca, karena Nun melakukan sholat yang terlihat aneh dan membuat semuanya merinding ketakutan. Jelas Daud dengan raut wajah yang begitu serius. Sholat aneh. Ibram terkejut sekaligus bingung mendengar penuturan Daus. Benar, udah dulu bicaranya. Udah mulai azan tuh, Kak. Mereka berdua pun segera ke tempat wudhu dan masuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah mendengar perkataan itu dari Daus tadi, pikiran Ibram jadi terus tertuju pada dua kata itu, sholat aneh, hingga membuatnya jadi tidak fokus saat sholat. Selesai menjalankan ibadah wajib tersebut, Ibram kembali celingak-celinguk mencari keberadaan Kiai di antara saf-saf pria. Setelah cukup lama mencari, akhirnya ia bisa menemukan Kiai Daud. Beliau rupanya berada di saf paling depan, tetapi ia duduk di paling pojok kanan. Tidak biasanya ia duduk di sana, karena ia pastinya selalu berada di belakang imam. Ibram hendak menghampirinya, tetapi beliau tampak sibuk berzikir, jadi dia urung dulu. Ibram berpikir lebih baik dia zikir saja dulu. Toh beliau juga benar-benar masih hidup, jadi Ibram bisa menemuinya kapan saja. Di tengah-tengah kusyuk berzikir dan bersolawat sambil menunduk dan memejamkan mata, para santriwan dan ustadz-ustadz terdengar begitu berbisik. Ibram pun mengangkat kepalanya dan membuka matanya, melihat apa yang sedang dibicarakan oleh mereka semua. Ada apa ini? Tanya Ibram kepada santriwan di sebelahnya dengan ekspresi kebingungan. Itu Kiai Daud tak hadir melaksanakan sholat subuh di masjid. Yang lain pada bertanya-tanya kemana beliau. Kau pasti tahu sendiri kan kalau beliau itu bahkan dalam keadaan sakit pun tetap datang ke masjid, jawabnya. Ibram mengerutkan keningnya, merasa terheran-heran dengan ucapan santriwan itu. Apa maksudmu? Beliau ada di... kemana dia? Ibram terbelalak saat ia tak melihat keberadaan Kiai Daud di tempat tadi. Di mana? Tanya santri itu. Ibram menganga tak percaya. Apakah tadi itu adalah arwah? Tetapi aku kira aku hanya mimpi. Tidak mungkin. Tadi aku salah lihat. Tapi ciri-cirinya sangat mirip dengan Kiai. Bahkan pakaiannya pun sama dengan yang beliau kenakan semalam. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki ciri sepertinya di ponpes ini, batin Ibram. Seketika Ibram langsung pusing memikirkan hal itu. Ia terus menelan ludahnya karena merasa panik sendiri. Ia segera menghampiri Zahir yang tampaknya juga sedang memikirkan sesuatu. Ustadz, seru Ibram dengan suara berbisik. Ibram, ada apa? Kenapa berbisik-bisik begitu? Tadi aku melihat Kiai Daud sedang berzikir di pojok kanan sana. Ibram tak salah lihat karena cirinya sama persis dengan beliau. Tapi tak lama kemudian, aku sudah tak melihatnya di sana, ungkap Ibram dengan suara yang masih berbisik-bisik.
Zahir langsung menoleh dengan cepat ke arah Ibram. Matanya membulat lantaran terkejut. Ia percaya dengan ucapan Ibram karena ia tahu jelas akan keistimewaan yang Ibram miliki. Itu berarti Zahir tak meneruskan ucapannya. Ia langsung berdiri dan berjalan cepat keluar dari masjid tanpa mengucapkan apa-apa lagi pada Ibram. Namun Ibram paham dengan apa yang Zahir lakukan itu. Ia tahu kalau Zahir akan ke rumah Kiai Daud untuk memastikan ucapan Ibram barusan. Ibram sangat berharap penglihatan dan firasatnya tidak benar, tetapi rasa takutnya lebih besar daripada pikiran positifnya. Ibram tampak begitu gelisah menanti kedatangan Ustadz Zahir. Cukup lama ia di sana, mungkin ada 5 menit belum kembali. Ibram, Ustadz Zahir mau kemana? Kenapa terlihat buru-buru dan cemas begitu? Tanya Adam. Ustadz Zahir sepertinya mau hendak ke rumah Kiai Daud. Mungkin ingin mencari Kiai di sana. Takutnya beliau sedang sakit, tutur Ibram. Oh begitu ya. Lalu tadi kau bisikan apa pada dia? Ibram tak menyangka Adam melihatnya berbisik-bisik tadi dengan Zahir. Gimana ya jelasinnya? Jawab Ibram merasa gugup kalau ia diberi tatapan penuh selidik dari Adam. Kenapa kau tampak ketakutan begitu? Kau sedang menyembunyikan sesuatu ya? Enggak Ustadz. Ibram tadi ngomong ke Ustadz Zahir kalau Ibram sempat melihat arah Kiai Daud meninggal. Teriak Zahir di pintu depan masjid dengan nafas yang ngos-ngosan. Spontan semuanya menoleh ke arah Zahir yang sudah terduduk itu. Para santri melongo mendengarnya. Pembatas yang cukup tinggi antara saf pria dan wanita akhirnya disingkirkan untuk sementara oleh Adam beserta Ustadz dan santri lainnya. Apa yang kau katakan tadi Zahir? Teriak Adam. Zahir, katakan, apakah yang kau ucapkan tadi benar? Desak Hana sembari mendekati Zahir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, aku tidak berbohong, yang aku katakan benar adanya. Lirik Zahir, matanya terlihat mengeluarkan air matanya. Ia terus mengelus dadanya merasa begitu tak percaya dengan kematian Kiai. Astaga, berarti bagian Kiai meninggal itu benar nyata, bukan hanya sekedar mimpi belaka. Astagfirullah, pantas saja beliau menghampiriku di dalam mimpi dan memberiku nasihat yang amat berharga. Rupa-rupanya, gerutu Ibram dalam hati. Ia terduduk lemas setelah mengetahui kebenarannya. Tak terasa air matanya mengalir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucap mereka semua bergantian. Para santri dan pengajar itu serentak menangis. Mereka tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Ibram menggigit bibirnya, merasakan perih di lubuk hatinya. Kepalanya yang pusing tadi kini semakin terasa nyeri. Sudah berulang kali ia mencoba menahan air mata, namun air matanya malah semakin deras. Oh iya, di mana Sarah? Apakah Sarah sudah tahu? Tanya Adam. Dia sudah tahu saat aku menuju rumah Kiai. Dia sudah berada di sana sambil mengetuk-ngetuk pintu. Dan ketika aku mendekatinya, kulihat wajahnya begitu cemas. Kami berdua pun mencoba terus memanggil Kiai. Namun, Kiai tak kunjung membukakan pintu. Bahkan sekedar menyahut pun tidak. Saat diintip di jendela, kami melihatnya masih tertidur menghadap ke arah jendela. Karena Sarah semakin panik dan matanya juga terlihat berkaca-kaca, aku berusaha mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa menit mendobrak, akhirnya pintu itu bisa terbuka. Sarah yang sudah dilanda kecemasan itu buru-buru masuk lebih duluan dariku. Saat aku berdiam sebentar di hadapan rumah mengelus lenganku yang terasa begitu nyeri, ku dengar teriakan Sarah menyebut nama Kiai. Aku segera berlari kocar-kacir masuk ke dalam dan melihat apa yang terjadi. Kutanyakan pada Sarah dan ia menjawab bahwa Kiai Daud telah tiada. Mendengar itu, rasa nyeri di lenganku seakan pindah ke hatiku. Malahan rasa sakitnya 10 kali lipat lebih sakit. Lalu aku berusaha berlari menuju masjid untuk memberitahukan berita duka ini pada yang lain. Walaupun kakiku gemetaran, tapi untung saja aku masih kuat untuk berlari. Jelas Zahir secara detail. Berarti sekarang Sarah... ujar Adam. Perasaannya jadi bercampur aduk antara sedih dan marah. Ia pun segera berjalan kontai menuju rumah Kiai untuk melihat keadaan Sarah. Takutnya ia pingsan atau hal lainnya.
Seluruh penjuru masjid pun dipenuhi oleh tangisan dari ratusan orang yang berada di sana. Di antara ratusan orang-orang tersebut, hanya satu orang yang tak menangis. Kalian pasti sudah bisa menebaknya. Ya, betul, dia adalah Nun. Ia hanya terdiam sambil melirik-lirik semua orang yang tengah berduka itu. Bahkan sekedar menunjukkan ekspresi sedih pun tak terlihat sama sekali di wajahnya. Ia hanya berekspresi datar, seakan tak tahu apa-apa atau tidak peduli sama sekali. Miris. Namun tak lama setelah itu, sudut kanan bibirnya terangkat, seakan tersenyum di atas penderitaan orang lain. Lebay, celetuk Nun. Sontak orang-orang yang berada di sekitarnya itu menoleh ke arahnya. Mereka semua memberikan tatapan tajam kepada Nun. Nun, kau ini bicara apa? Bekik Acha. Lebay, emangnya salah ya? Jawab Nun dengan santai. Jaga bicaramu ya Nun, bekik Sylvie. Giginya tampak begitu bergemerata geram. Ia mengangkat tangan kanannya hendak melayangkan sebuah tamparan di pipi Nun. Namun sayang, tamparan itu tak sampai mengenai wajahnya. Pergerakan Nun untuk menahan pukulannya lebih cepat dari dirinya. Seketika suara sedih itu berubah jadi panas. Ah! Sylvie menjerit kesakitan tak kala Nun meremas tangannya begitu kuat. Apa yang kalian lihat? Cepat bantu aku, bentak Sylvie. Hana segera menghampiri Sylvie. Ia mencoba merelai pertikaran itu, tapi kekuatannya kalah besar oleh cengkraman tangan Nun. Karena melihat Hana kesulitan melepaskan cengkraman itu, dan Sylvie juga semakin kesakitan. Ustazah yang lain pun ikut membantunya, namun hasilnya tetap sama. Tak berselang lama, seorang laki-laki berjalan dengan penuh amarah menghampiri para ustazah yang sedang berusaha membantu Sylvie terlepas dari Nun. Lepaskan tanganmu Nun, bentak Ibram di depan wajah Nun. Sontak semuanya terdiam. Suasana langsung hening setelah mendengar bentakan tersebut. Ibram menatap nanar kedua bola mata Nun yang membulat karena terkejut dengan kedatangan Ibram yang tiba-tiba saja membentaknya. Nun pun segera melepaskan cengkramannya. Sylvie merasa begitu lega. Terlihat lengannya memerah membentuk bola tangan. Ia berulang kali mendesis kesakitan kalau memegang dan mencoba menggerak-gerakkan lengannya tersebut. Nun dan Ibram saling beradu tatapan tajam. Namun tak lama kemudian Nun mengalihkan pandangannya lantaran ia tiba-tiba melihat sosok tinggi besar di belakang Ibram. Bulir keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia mendadak merasakan rasa takut yang luar biasa. Ada apa? Kenapa kau tak berani menatapku? Sentak Ibram. Kita kan bukan muhrim, lirih Nun. Seketika sikapnya berubah seperti Nun yang sebenarnya. Ya Allah, kenapa aku tidak memiliki keistimewaan yang ayahku miliki? Aku bisa tahu dari semua tentangnya lewat matanya. Jika aku memiliki keistimewaan tersebut, batin Ibram. Apa kita bisa bicara empat mata sebentar? Tanya Ibram. Apa kau sudah berani melanggar aturan di ponpes ini? Ujar Nun. Sudah, kalian bubar dulu semuanya. Kita sedang berduka. Jangan bikin suasana semakin runyam, tegur Hana. Dan untuk saat ini, kegiatan belajar mengajarnya ditunda. Tapi, bukan berarti kalian hanya tinggal bermalas-malasan. Kebersihan tetap dijaga, dan gunakan waktu luang ini untuk menghafal ataupun murojaah, sambung Hana. Setelah mendengar perintah tersebut, semua para santri pun membubarkan diri dari masjid. Sedangkan para ustadz dan ustazah, mereka pergi ke rumah almarhum Kiai Daud untuk mengurus jenazahnya. Acha dan Nun berjalan beriringan tanpa adanya obrolan apapun seperti biasanya. Keduanya sama-sama merasa canggung, seakan mereka baru berteman. Dan saat mereka duduk bersama di depan asrama pun, mereka masih tak saling bicara. Tetapi Acha yang notabene anak yang rada cerewet itu tak tahan dengan cara berdiam-diam tersebut. Jadi ia putuskan memulai percakapan lebih dulu. Nun, apa setidaknya kau berobat? Hidupmu itu akan semakin dalam bahaya seiring berjalannya waktu. Kau itu bahkan bukan sekedar kesurupan, tetapi tubuhmu seperti sudah dihuni tetap oleh makhluk itu, usul Acha. Nun menunduk. Wajahnya terlihat begitu sedih dan matanya juga menunjukkan ada rasa lelah yang terpampang di sana. Ia tak bisa melakukan apa-apa kecuali terus berdoa kepadanya.
Selain itu juga, ia sudah tak punya orang tua. Dia hanya bergantung hidup pada sang nenek. Kadangkala juga dibantu oleh om atau tantenya untuk biaya mondoknya. Dan ia tak mau menyusahkan mereka lagi dengan memberitahukan kondisinya saat ini. Aku sudah ikhlas jika harus begini jalan takdirku. Kalaupun aku mati karena hal ini tidak masalah, selagi aku masih berjalan di jalan Allah. Mengapa aku harus takut akan kematian? Tutur Nun seraya tersenyum kedir. Acha tersentuh mendengar perkataan Nun. Ia begitu sangat prihatin dengan kondisi sahabatnya. Namun tak ada yang bisa ia lakukan selain mendoakan kesembuhan dan keselamatan sang sahabat. Di hatinya juga terselubung rasa takut akan kehilangan dirinya. Sahabat mana yang tak tega melihat sahabatnya seperti itu, kecuali sahabatnya Rahas. Lagipun, sosok yang mendiami tubuhku ini mengancam para ustadz dan ustazah kalau sampai aku dirugi atau semacamnya. Dia akan mengubah tempat ini jadi tempat penyembahan jin, dan dia juga akan berani melukai atau bahkan membunuh manusia yang terus ikut campur dalam urusannya. Ah, kau tahu dari mana? Kau bisa berkomunikasi dengan jin itu? Tidak, tapi kalau aku sedang dikendalikan olehnya, aku sadar aja. Hanya saja aku tak bisa menggerakkan seluruh tubuhku sesuai keinginanku. Semua itu di luar kendaliku. Kejadian kemarin maghrib di masjid itu, aku juga merasakannya. Astagfirullah, Acha terperangah mendengar penjelasan Nun. Nun, apa kau tahu nama jin itu? Siapa tahu dia jin ifrit, lanjutnya. Tentu bukan, Acha. Tunggu dulu. Nun tak melanjutkan perkataannya. Sebab saat ini yang sedang mencoba mengingat-ingat kejadian saat ia bertemu dengan Kiai di koridor asrama putri. Ia berpikir apakah kematian Kiai itu ada hubungannya dengan jin itu. Karena kemarin Kiai mengancam aksi Nun yang melakukan sholat aneh di masjid, yang dimana menurut Kiai itu adalah perlakuan yang syirik, seperti potongan surah Al-Jin yang Kiai rapalkan kemarin. Kalau itu benar, betapa merasa bersalahnya ia pada Kiai dan orang-orang yang menyayanginya. Kenapa nangis, Nun? Acha menoleh pada Nun lantaran mendengarnya tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia segera merangkul Nun dan mengelus-ngelus pundaknya dengan lembut. Nun menggeleng seraya menyeka air matanya. Ia terlihat tak mau cerita perihal kejadian semalam. Sedangkan Acha pun, walaupun ia penasaran, tapi ia lebih baik tak memaksa Nun untuk cerita. Cukup mensupport dan mengerti apapun yang ia lakukan, terkecuali hal yang tidak baik semacam ia lakukan pada Sylvie tadi. Dari arah kanan datang dua orang santriwati yang sedang melintas di depan asrama Nun. Mereka berdua adalah dua santriwati yang sama membantu Hana untuk mengangkat tubuh Nun masuk ke dalam asramanya. Keduanya itu lebih senior dari Nun. Mereka seumuran dengan Ibram dan Sulaiman. Sok-sokan kesurupan, padahal cuma caper doang kan. Apalagi sama Ibram, mentang-mentang Ibram ganteng, dan dia pasti tahu kalau Ibram itu anak indigo, makanya caper gitu. Ketus salah seorang dari mereka berdua yang bernama Gebi. Acha dan Nun sama-sama terdiam menyimak ucapan Gebi yang terdengar jelas sedang menyinggung Nun. Sedangkan Nun, ia hanya bisa meremas roknya dengan kuat karena ada amarah yang berusaha ditahannya. Mana sok banget lagi kemarin melawan almarhum Kiai, kan levelnya beda jauh, bagaikan langit dan bumi. Ledek yang satunya lagi yang bernama Anjani. Lawak banget gak sih? Mana ada orang kesurupan, gak ada drama pingsannya dulu. Kayaknya minim literasi deh dia, makanya gak tahu kalau gejala awal kesurupan itu pingsan. Benar-benar mengocok perut. Kemarin dia itu udah gak tahu harus berbuat apa, makanya ia memilih pingsan. Sebenarnya kemarin tuh aku males banget nolongin dia, tapi karena Ustazah Hana tak bisa mengangkat tubuhnya sendirian, jadi mau tidak mau aku mengajukan bantuan. Kalau bukan Ustazah Hana, mana mau mengangkat tubuh orang yang berat banget dosanya. Sama, kalau bukan Ustazah Hana, mana mau mengangkat tubuh orang yang berat banget dosanya. Tawa mereka bersamaan. Gebi dan Anjani begitu puas mengolok-olok Nun, seakan mereka lupa dan tak takut akan kemarahannya. Acha melihat nafas Nun semakin memburu. Ia menduga kalau Nun saat ini benar-benar sangat marah. Tak hanya nafasnya, gigi Nun juga terdengar bergemeratak. Jian banget, kurang perhatian dari orang tua tuh.
makanya suka cari perhatian sama orang lain. Ups, ledek Gebi sambil memparodikan orang sedih. Pelan-pelan Pak Supir. Sambung Anjani. Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Gebi tadi, Nun langsung berdiri sambil menatap Gebi dengan tatapannya begitu tajam. Tangannya mengepal kuat sampai kedua kepalanya itu terlihat bergetar. Takut banget loh, seru Gebi. Ia malah tertawa melihat ekspresi Nun. Ayo Nun, hajar mereka satu persatu. Aku akan membantumu. Bisik sesosok di telinga Nun. Karena amarahnya memberontak ingin segera diledakkan, Nun pun lekas menghampiri Gebi, lalu menarik rambutnya yang tertutupi oleh kain jilbab dengan kasar. Seketika Gebi langsung meringis kesakitan. Ia mencoba melepaskan tangan Nun dari rambutnya, tapi ia sangat kesulitan. Apa yang kau bilang tadi? Jaga bicaramu. Kau bisa meledekku, mencaciku, atau bahkan lebih dari itu. Tetapi jangan bawa-bawa orang tuaku. Baik buruknya mereka tetap keluargaku, dan kau tidak ada hak untuk mengurusi, apalagi sampai menghina-hina mereka. Paham? Bekik Nun. Ia jadi pusat perhatian di sana. Setelah ia mengatakan itu, ia pun melepaskan tangannya dan masuk ke dalam asrama dengan langkah kaki yang panjang. Aca menelan ludahnya, merasa tercengang tak percaya Nun akan melakukan hal itu. Pasalnya ia terkenal sebagai anak yang santun dan tidak mudah terpancing emosi. Tetapi bagi Aca sah-sah saja kalau Nun semarah itu, karena Gebi membawa-bawa keluarganya Nun dalam olokan sampahnya. Siapapun sepertinya akan melakukan hal yang sama jika mereka di posisi Nun. Gebi dan Anjani pun segera pergi dari depan asrama Nun dan masuk ke asrama mereka kembali. Begitu pula dengan Aca. Di tengah suasana duka cita begini, mereka malah bertikai, terutamanya Gebi. Bukannya ke rumah almarhum Kiai Daud untuk melihat beliau, ia malah mengolok-olok Nun untuk memancing amarahnya. Dan siapa juga yang rugi? Tentu saja ia. Kulit kepalanya jadi nyeri karena jambakan tadi. Sulaiman sampai saat ini belum terbangun. Ibram sekali lagi mengecek suhu tubuhnya lewat kening seperti kemarin. Dan benar suhu tubuh Sulaiman mulai kembali normal kembali. Ia berulang kali mengucapkan hamdalah, merasa sangat bersyukur atas kesembuhan sang sahabat. Sesudah memastikan keadaan Sulaiman, Ibram pun segera mengambil alat mandinya untuk segera mandi karena langit sudah mulai terang. Sedangkan kedua bocah itu, Afdal dan Taus, kembali molor. Mereka mengambil kesempatan yang tak datang 2 kali itu. Ibram hanya menggeleng-geleng melihat kelakuan mereka. Sesaat ia keluar dari asrama, dari kejauhan ia melihat begitu ramai orang di arah rumah Kiai. Selain Ustadz dan Ustazah, di sana juga sudah ada kerabat dekat dari Kiai Daud, seperti anak, saudaranya, dan lainnya. Ibram kembali masuk ke asrama dan menaruh alat mandinya itu. Ia tunda dulu sebentar untuk mandi. Ia ingin melihat Kiai untuk yang terakhir kalinya. Gegaslah ia berjalan ke sana, takut tak sempat melihatnya. Setelah ia sampai di sana, ia begitu kasihan melihat Sarah yang terduduk lemas di depan rumah Kiai sambil menyender di bauhana. Ia pasti begitu terpukul dengan kematian sang paman yang ia sudah anggap ayah sendiri. Reaksinya mirip-mirip dengan yang ada di mimpi Ibram. Sama dengan Kiai yang sudah menganggap Sarah sebagai anak kandungnya sendiri. Dan Kiai Daudlah yang sudah menuntut Sarah ke jalan yang lurus, sebab ia pernah salah pergaulan. Karena konflik keluarganya, alasan dibalik ia memilih jalan yang salah, seperti suka mengunjungi tempat diskotik. Dan ketika ia sudah lulus jadi hafizah di ponpes itu, ia diangkat menjadi ustazah di sana oleh pamannya, Kiai Daud. Seandainya bukan karena Kiai, mungkin sampai saat ini masih berjalan di jalan yang salah. Ibram, kenapa kau ada di sini? Tanya Zahir ketika ia menyadari ada Ibram di belakangnya tengah melihat Sarah. Aku pengen melihat Kiai untuk yang terakhir kalinya, Ustadz. Bolehkah? Tanya Ibram sambil menatap lekat kedua mata Zahir. Zahir mengangguk setuju dengan pertanyaan Ibram itu. Ia segera mengajak Ibram masuk ke arah mobil milik anak Kiai Daud. Maaf Kak Husein, ada santri yang ingin melihat jenazah almarhum Kiai. Bolehkah ia melihatnya sebentar? Ucap Zahir dengan sopan. Husein adalah anak kedua Kiai. Sepertinya yang akan mengambil alih ponpes itu adalah dia.
mengingat ayahnya sudah meninggal. Mengapa bukan anak pertama? Sebab kakak Husein yang bernama Umar juga sudah berpulang ke Rahmatullah bertahun-tahun yang lalu. Dan anak bungsu almarhum Umar juga mondok di ponpes tersebut yang bernama Gebi Zahratus Salama. Sebentar lagi ia juga akan lulus dan akan menyandang gelar hafizah. Ia juga bercita-cita ingin menjadi ustazah di ponpes itu seperti Sarah. Mendengar suara yang memanggil namanya itu, sontak Husein menoleh ke arah mereka. Ia dengan cepat menyeka air matanya, lalu memberikan senyuman manis kepada Ibram dan Zahir. "Oh, tentu saja boleh. Silakan," jawab Husein sambil membukakan pintu mobil untuk Ibram. Ibram menghembuskan nafas panjang lalu membuka kain selimut yang menutupi wajah almarhum Kiai Daud. Bibir Ibram spontan mengucapkan Masya Allah kala melihat wajah almarhum Kiai begitu putih, tetapi bukan putih pucat, melainkan putih cerah. Ia mengungkapkan terima kasih dalam hati kepada Kiai Daud atas segala ilmunya yang ia berikan semasa beliau masih hidup. Tak sampai semenit ia pun menutup kembali wajah Kiai. Ternyata tak ada yang curiga akan kematian Kiai. Mereka semua mengira kalau beliau meninggal ketika tertidur. Pada saat Ibram hendak menutup pintu mobil itu, ia tak sengaja melirik ke arah kursi depan. Ia melihat ada seorang gadis remaja yang Ibram perkirakan usianya 15 atau 16 tahun. Gadis itu juga sempat melirik pada Ibram, hingga membuat Ibram terkejut dan gugup. Belum pernah ia segugup itu melihat perempuan. Sepertinya itu anak Husein, parasnya juga bisa dibilang cantik. "Sudah?" tanya Husein pada Ibram. Ibram pun mengangguk sambil tersenyum, dan Husein juga membalasnya dengan senyuman. Kemudian Husein pun masuk ke dalam mobil dan mulai menyetir mobilnya itu menjauh dari pondok pesantren Al-Mujahidin bersama dengan beberapa kerabatnya yang lain. Sedangkan para ustadz dan ustazah nanti akan menyusul mereka ke kediaman Husein, termasuk Sarah, untuk menghadiri prosesi pemakaman mendiang kepala ponpes. Mereka menggunakan mobil peninggalan dari Kiai Daud untuk ponpesnya itu, walaupun sepertinya akan 2 kali bolak-balik karena jumlah pengajar di sana ada puluhan. Itu pun sebagian menggunakan kendaraan pribadi, dan yang menaiki mobil itu para pengajar yang tinggal di komplek ponpes seperti Adam dan yang lainnya. Karena mereka semua tak memiliki kendaraan pribadi, hanya bergantung pada mobil tersebut. "Ibram, kau siap-siap ya. Nanti kau dan beberapa santriwan akan saya bawa ke rumah anak Kiai yang tadi untuk membacakan Yasin kepada almarhum Kiai Daud," ujar Zahir. "Baik Ustadz," seru Ibram. "Oh ya Ustadz, apakah keluarga Sulaiman akan datang hari ini?" tanya Ibram. Zahir pun menghentikan langkahnya dan menoleh pada Ibram lantaran dia mengajukan sebuah pertanyaan kepadanya. "Apakah Sulaiman sudah baik-baik saja?" "Sepertinya sudah membaik Ustadz. Suhu tubuhnya sudah tidak begitu panas. Hanya saja ia belum sadar." "Menurutmu sendiri bagaimana baiknya?" "Menurutku mungkin sebaiknya orang tuanya Sulaiman tidak usah ke sini, sebab Sulaiman sudah mulai sembuh. Kasihan jika orang tuanya harus ke sini, padahal anaknya sudah membaik. Seandainya perjalanannya tidak begitu jauh dan terjal, tidak masalah. Apalagi Sulaiman kan tidak suka merepotkan orang tuanya," jelas Ibram. "Iya juga. Oke deh, nanti Ustadz kabari orang tuanya agar tidak usah datang kemari. Ya sudah, kau pergi mandi sana. Ustadz mau cek santriwan lainnya juga," ucap Zahir sambil melangkah pergi. Para ustadz dan ustazah juga dari tadi sudah membubarkan diri dari halaman rumah Kiai setelah mobil Husein sudah pergi membawa jenazah Kiai. Karena menuju asrama putra harus melewati asrama putri, Ibram terus dilirik beberapa dari santriwati. Entah apa maksudnya, Ibram juga tak mengerti dan tak mau tahu. Ibram mempercepat langkahnya karena tak nyaman terus dilirik seperti itu. Namun, langkah kontai itu terhenti oleh sebuah panggilan dari arah kanan, tepatnya di kawasan asrama putri. Ibram meneguk Salifah dengan paksa. Setelah melihat Ibram berhenti kala mendengar teriakannya, Anjani segera berlari menghampiri Ibram. Sambil berlari, ia juga menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada ustadz maupun ustazah yang melihatnya. Di tangannya juga ada sebuah kertas yang entah apa isinya. Ketika ia sudah sampai di dekat Ibram,
Anjani pun memberikan kertas tersebut, dan mereka berdua jadi pusat perhatian santriwati. Telinga Ibram langsung menangkap apa yang dibicarakan para santriwati pada dirinya dan Anjani. Walaupun mereka berbisik-bisik, selagi ada nama Ibram pasti bisa mendengar obrolan mereka dengan jelas. Karena dari awal ia menjadi indigo, ia bisa mendengarkan gosip orang tentang dirinya, kecuali yang membicarakan dirinya itu tak berada di sekitar Ibram. Apa ini? Surat dari siapa? Aku tak mau menerimanya, ketus Ibram seraya mengembalikan surat itu kembali pada Anjani. Pertanyaannya belum sempat terjawab, tetapi ia sudah lebih dulu menolaknya, karena sepertinya Ibram sudah paham betul maksud dari surat tersebut. Pasalnya bukan sekali dua kali, tetapi sudah beberapa kali ia mendapatkan surat dari santriwati. Pesona anak Raffi memang berbeda, padahal ayahnya dulu bisa menerima wanita dalam hatinya, malahan bucin akut. Tetapi ia malah berbanding terbalik, seakan tak mau berkenalan dengan seorang wanita. Setelah ia mengembalikan surat tersebut, Ibram melengos pergi meninggalkan Anjani. Ibram, aku tahu kau penasaran kan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Nun. Kau tahu dari mana? Nebak saja, soalnya kau kan anak indigo. Siapa tahu kau penasaran dengan hal itu. Ibram tak menghiraukan ucapan Anjani. Ia lekas kembali melanjutkan langkahnya. Ibram, aku punya cerita tentang Nun. Kejadiannya sehabis sholat maghrib kemarin. Seketika Ibram menghentikan langkahnya lagi, sebab Anjani memberitahukan adanya sebuah informasi mengenai Nun yang ia ketahui. Terlebih lagi yang dikatakan Anjani itu selepas sholat maghrib kemarin, yang dimana yang ia tahu dari Daus kalau kemarin itu ada tragedi mencekam desah wanita. Anjani tersenyum saat ucapannya berhasil menghentikan langkah Ibram, dan Ibram pun membalikkan badannya menghadap pada Anjani. Rupanya kau benar-benar penasaran ya, ujar Anjani. Cepat katakan, aku tidak punya banyak waktu. Aku dan yang lain harus ke rumah anak kiai, cetus Ibram. Oh begitu ya, tapi kok Gebi gak ikut juga ya? Kan dia cucunya kiai. Ah, mana aku tahu Anjani. Ayo cepat cerita, desak Ibram. Ia semakin merasa sebal dengan Anjani. Tapi ada syaratnya. Apa? Kau harus menerima dan membaca surat ini, ungkapnya sambil mengulurkan kertas yang tadi pada Ibram. Baiklah, balas Ibram seraya mengambil surat tersebut. Tetapi belum sempat dipegangnya, surat itu malah dijauhkan dari Ibram. Benar ya kau membacanya? Iya Anjani, aku janji. Ibram berdecak kesal karena Anjani mengulur-ulur waktunya. Lalu ia pun meraih surat itu kembali dan menaruhnya di dalam saku baju kokonya. Setelah memberikan surat tersebut, Anjani pun menceritakan semua kejadian kemarin pada Ibram secara detail. Sepanjang Anjani bercerita, Ibram begitu terperangah mendengarkannya. Mungkin kalau kemarin Nun tidak cepat pingsan, sepertinya pertarungan mereka akan begitu sangat seru. Sudah selesai, aku mau balik ke asramaku. Terima kasih infonya, ucap Ibram. Tunggu, teriak Anjani. Ia buru-buru memanggil Ibram. Apalagi, aku sudah berjanji akan membacanya. Bukan itu, tetapi aku ingin melanjutkan ceritanya sedikit lagi. Cepat cerita, tidak usah bertele-tele, ketus Ibram. Sebetulnya dia itu malas melayani Anjani, tetapi Anjani memiliki informasi yang cukup bagus. Jadi mau tak mau, suka tak suka, ia harus melakukannya. Saat aku, Gebi, dan satu santriwati itu sedang menjaga Nun, kami bertiga mendengarnya meracau menyebutkan sebuah nama berulang-ulang kali. Siapa nama itu? Tanya Ibram sambil menaikkan kedua alisnya. Sanaya, jawab Anjani. Sontak mata Ibram membulat. Ia benar-benar terkejut mendengar jawaban Anjani. Ia percaya Anjani tak berbohong, karena Anjani tak tahu akan semua masa lalu kelamnya yang berteman dengan jin kembar tiga itu. Karena Sulaiman saja yang notabene sahabatnya baru tahu itu kemarin, apalagi Anjani. Mungkin itu nama kerabatnya, ibunya mungkin, atau saudaranya. Lanjut Anjani. Namun tak digubrisnya ucapan itu, Ibram tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Apakah yang ada di tubuh Nun itu Sanaya? Tapi tidak mungkin. Jin itu sudah kubunuh bertahun-tahun yang lalu. Apa jangan-jangan dia roh dancing? Dan jin yang menjelek Sulaiman di kamar mandi tempo hari
adalah salah satu dari mereka. Gerutu Ibram dalam hati. Halo, lagi mikirin apa sih Ibram? Celetuk Anjani sambil melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Ibram. Itu ajakan Ustadz Zahir, aku pergi dulu. Terima kasih. Pungkas Ibram sembari berlari-lari kecil menuju asramanya. Assalamualaikum, ucap Ibram ketika memasuki asramanya. Raut wajahnya yang tadi terlihat cemas kini berubah jadi senang. Pasalnya sang sahabat Sulaiman sudah siuman. Ia bahkan sudah terduduk di atas kasur. Ia menoleh ke arah Ibram dengan tatapan sayu ketika mendengar salam dari Ibram tadi. Ibram pun lekas mendekati Sulaiman. Waalaikumsalam, jawab Sulaiman dengan suara yang parau. Alhamdulillah, lu udah siuman bro, seru Ibram. Senyum sumringah terlukis di wajahnya, hingga lesung pipi yang ia miliki itu terlihat begitu jelas. Iya nih, alhamdulillah. Oh iya, ini ada surat buat lu dari salah satu santri. Tadi dititipin ke gue karena kebetulan lu lagi sakit, ucapnya sambil meraih surat tadi dari sakunya dan memberikannya kepada Sulaiman. Wah, baru sadar langsung disuguhi surat cinta. Jailah, nasib orang ganteng kini amat ya, ujar Sulaiman sambil cengar-cengir. Ibram tertawa geli melihat respon sahabatnya itu saat menerima surat yang sebenarnya ditunjukkan untuknya. Inilah sifat yang membuat dia bahagia, bisa bersahabat dengan Sulaiman. Karena Ibram tipikal cowok yang hemat bicara dan jangan tertawa. Namun kalau pada Sulaiman, ia jadi Ibram yang berbeda. Sulaiman terlihat begitu senang saat membaca isi surat tersebut. Bahkan giginya sampai kering karena nyengir terus dari tadi. Sesekali ia juga memperlihatkan tingkah laku yang sedang salah tingkah. Seru banget kayaknya. Coba baca yang keras dikit dong, gue juga pengen denger, pinta Ibram. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Ahi, aku harap kau sehat terus ya. Aku cuma pengen bilang kalau aku naksir banget sama kamu. Maaf kalau sedikit lancang, tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Aku sangat berharap suatu hari nanti kita dijodohkan oleh Allah ya. Kamu tahu nggak, di setiap sholat tahajudku, namamu selalu kusebut dalam doaku. Tak ada yang lebih menarik darimu. Kau seperti bunga matahari yang hidup di batang pasir dan di tengah-tengah tumbuhan kaktus. Hanya kau yang paling indah. Aku sangat mengagumimu. Semoga kita bisa lulus bareng ya. Sebenarnya sudah lama surat ini ingin kuberikan kepadamu, tapi tahu sendiri kan apa yang akan terjadi jikalau aku sampai ketahuan memberimu surat ini. Jadi kalau kau sudah membaca surat ini, kau segera hancurkan ya. Dari Gebi Zahratus Salama. Wassalam, ungkap Sulaiman. Begitulah kira-kira isi surat tersebut. Di saat Sulaiman merasa berbunga-bunga, Ibram malah geli mendengar isi suratnya. Selama ia tinggal di Ponpes, sudah ada beberapa surat yang ia dapat dari santriwati. Tapi di antara itu semua hanya satu yang ia baca, yaitu surat pertama yang ia dapatkan dari seniornya. Setelah itu, ia tak pernah membaca surat dari siapapun lagi, karena ia sudah paham betul isi suratnya. Pasti semuanya berisikan kata-kata cinta yang membuatnya geli bahkan merinding. Berbeda dengan Sulaiman, dia tak pernah mendapatkan surat satupun. Makanya saat Ibram mengatakan itu adalah surat untuknya, dia begitu senang sekali. Masya Allah Ib, ini si Gibi itu kan. Ya ampun, demi Allah gue seneng banget dapat surat dari dia. Ini sih bakalan gue simpen baik-baik suratnya, gak bakalan gue buang ataupun bahkan gue hancurin. Senang banget ya Sulaiman. Banget dong Ibram. Siapa coba yang gak senang dapat surat dari cucunya Kiai. Ntar gue pengen caper-caper deh ke Kiai supaya dapat restu. Kan si Gebi berharap kita berdua berjodoh. Aduh, jadi meleleh gue. Loh, lu kenapa tiba-tiba cemberut gitu? Lu gak seneng ya gue disukai sama cucu Kiai? Ya udah deh, lu aja sama dia. Gue ikhlas supaya lu gak cemberut gitu Ib, tegur Sulaiman ketika ia melihat Ibram mendadak bersedih setelah mendengar ucapannya tadi. Ah, gak gitu Sulaiman, gue mau ngomong sesuatu, tapi lu janji jangan shock ya, soalnya lu belum sepenuhnya pulih. Iya, tenang aja. Apa? Tadi subuh Kiai Daud meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Please lu jangan shock gitu, lanjut Ibram. Ia langsung khawatir ketika Sulaiman terbelalak mendengarkan perkataannya tadi. Serius kan Ib?
Buat apa gue bohong? Lo tau nggak? Pas gue tidur gue ngimpi Kiai meninggal dan lu juga meninggal. Asli gue takut. Pas sadar gue kira cuma mimpi. Soalnya lu masih hidup dan berupa-rupanya kematian Kiai itu beneran nyata. Kok gue jadi paranoia dengan mimpi lu? Apa gue juga bakalan mati? Dan perasaan gue juga tadi mimpi buruk. Tapi apa ya mimpinya? Kok aku gak bisa inget-inget sedikit pun ya? Jangan ngomong gitu. Nyatanya kan lu baik-baik aja sekarang. Udah dulu yang ngobrolnya. Gue mau mandi. Ntar mau ke rumah anaknya Kiai bareng yang lainnya buat yasinan. Pungkas Ibram seraya mengambil alat mandinya dan pergi ke kamar mandi. Ibram dan beberapa santriwan lainnya sedang menunggu jemputan dari Zahir. Jumlahnya ada 10 yang sudah dipilih oleh Zahir. Hanya Daus dan teman sekamar Ibram yang ikut bersamanya. Afdal tidak sebab yang dipanggil hanya para santriwan yang hafalnya sudah di atas 20-an juz. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mobil jemputan Zahir sudah tiba. Mereka segera naik satu persatu. Mereka usahakan mobil bisa muat untuk mereka semua, walaupun harus berhimpit-himpitan. Untung saja kebanyakan dari mereka itu badannya tidak besar-besar, jadi masih bisa dipaksakan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sudah sampai di kediaman Husein. Di depan rumahnya begitu banyak papan bunga bela sungkawa dari beberapa pesantren dan tokoh agama. Di halaman rumah juga begitu ramai. Rata-rata mereka adalah para ustadz dari segala penjuru di kota itu, termasuk Adam. Nah, begitu Ibram dan yang lainnya hendak masuk, mereka terkejut karena di dalam jauh lebih ramai. Bahkan mereka sampai kesulitan untuk masuk ke sana. Dan di sana juga terdengar begitu banyak suara tangisan yang begitu mengiris hati. Sarah begitu setia berada di samping jenazah sang paman, walaupun air matanya tak kunjung berhenti. Di samping Sarah juga ada Hana yang selalu sigap kalau Sarah sampai pingsan. Di tengah kerumunan itu, Ibram tak sengaja bertabrakan dengan anak gadis Husein yang sedang lewat hendak keluar dari rumah. Mereka sempat bertatap-tatapan selama 3 detik. Setelah itu mereka berdua langsung membuang muka. Jantung Ibram berdetak dengan kencang. Ia kembali merasakan gugup seperti awal melihat gadis itu. "Kakak kenapa? Seperti gugup begitu?" bisik Daus. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Ibram langsung kalang kabut. Itu apa sih? Aduh aku lupa us. Lalu mereka semua duduk di tempat yang sudah disediakan untuk para santri yang akan mengirimkan Yasin pada almarhum Kiai Daud. Tak butuh waktu lama, mereka pun mulai membacakan surah Yasin tersebut berulang kali. Singkat cerita, semua proses pemakaman jenazah Kiai Daud sudah selesai. Semua orang juga sudah pulang ke rumah masing-masing. Para santri dan pengajar di Ponpes Al-Mujahidin itu juga sudah pergi dari sana, kecuali Sarah. Ia masih ingin berlama-lama di rumah Husein dan baru akan pulang ke Ponpes malam nanti. Siang itu semua terlihat baik-baik saja, tak seperti hari kemarin yang diterpapanya kejadian yang membuat seisi pesantren heboh dan ketakutan. Hingga ketika malam hari tiba, tepatnya selepas sholat Isya, semua berkumpul di dalam masjid, kecuali yang sedang datang bulan seperti Gebi, Anjani, dan lainnya. Sesudah melaksanakan sholat Isya, Ustadz Adam memerintahkan semua santri membaca surah Yasin untuk almarhum Kiai Daud. Mereka akan terus melakukan itu selama 40 hari sebagai tanda terima kasih karena sudah membangun ponpes itu dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Kebetulan malam ini adalah malam Jumat, jadi mereka juga membaca surah Al-Kahfi secara berjamaah serta memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. "Anjani, temenin aku ke kamar mandi yuk. Darahku sudah menembus rokku," ajak Gebi. "Iya, kebetulan aku pengen ganti juga. Soalnya di hari 1 sampai 3 darahku biasanya banyak banget. Takutnya pas tidur malah merembes kemana-mana," balas Anjani. Mereka berdua pun mengambil sebuah pembalut, dalaman, dan kresek untuk mereka bawa ke kamar mandi. Dari belakang mereka dipantau oleh seseorang yang sepertinya hendak melakukan kejahatan. "Aku ke nomor 6 ya Anjani," seru Gebi. "Jauh betul Gep, di nomor 2 aja lah. Kau kan tahu kalau aku suka mandi di WC nomor 6 karena suasana di sana lebih enak, soalnya masih terbilang baru, temboknya berkeramik juga." "Terserah lu deh,
ucap Anjani sembari melangkah masuk ke dalam WC nomor 1. Gaby yang sedang berjalan menuju WC nomor 6 itu mendadak menghentikan langkahnya di saat ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang, lalu menoleh ke belakang, memutar-mutar kepala dan matanya melihat ke sekelilingnya. Sebenarnya ia sudah mulai ketakutan, tetapi ia tepis dulu jauh-jauh perasaan itu karena mengganti pembalut sangatlah penting saat ini, lantaran darahnya sudah sampai tembus keluar. Jika ia biarkan, maka pakaian dan kasurnya akan terkena oleh noda darah. Gaby langsung mempercepat langkahnya dan buru-buru melepaskan pembalutnya yang sudah terisi penuh itu, dan ia masukkan ke kantong plastik yang sudah ia bawa tadi. Kemudian ia segera memasang pembalut barunya itu dan memakainya. "Gaby," panggil seseorang yang suaranya begitu amat halus. Seketika bulu kuduk Gaby merinding. Jantungnya berdetak dengan kencang. Suasananya begitu hening, yang terdengar hanya deru nafas Gaby yang memburu. Ia berusaha tenang di tengah ketakutannya. Ia lanjutkan memakai dalaman yang sudah ditempeli pembalut tersebut. Pada saat Gaby hendak mengambil kantong kresek yang sudah ada pembalut bekas di dalamnya, tiba-tiba pintu WC nomor 6 digedor-gedor dengan kasar oleh seseorang dari luar, dan gagangnya juga bergerak-gerak. "Anjani, jangan digedor-gedor, nanti pintunya rusak," teriak Gaby. "Gaby, jangan buka pintunya." Dari luar Gaby mendengar teriakan Anjani yang terdengar samar-samar. Gaby yang mendengar teriakan Anjani itu langsung dilanda kebingungan, sebab suara teriakan Anjani terdengar jauh. Gaby semakin diliputi rasa ketakutan kala lampu di WC nomor 6 kedip-kedip, membuat detak jantungnya kian bertambah kencang. Suasana semakin mencekam kala lampu yang berkedip-kedip tadi malah mati total. Gaby panik. Ia terus berteriak meminta tolong. Air matanya juga banjir membasahi pipinya. Ia sudah berusaha membuka pintu, tetapi pintu itu seakan terkunci rapat. Karena frustasi, ia memilih berjongkok sambil menutup matanya. Saat ini rasa panik dan ketakutan bercampur aduk di dalam hatinya. Karena Gaby adalah anak yang juga takut akan kegelapan. Jadi rasa takutnya berkali-kali lipat. Tak berselang lama pintu tersebut terdengar terbuka. Di luar, lampunya juga padam. Hanya ada sinar bulan yang menerangi. Sangat kebetulan di malam tersebut rembulan bersinar begitu terang dari biasanya. Ketika pintu tersebut sudah terbuka lebar, Gaby tak melihat sesiapapun di kamar mandi. Ia menyekat jejak air mata di pipinya dan berdiri. Perlahan ia berjalan mengarah keluar sambil menelan salivanya berulang kali. Belum sempat melihat keluar, Gaby dikejutkan oleh kepala Nun yang tiba-tiba nongol di pinggir pintu. "Hai Gaby," sapa Nun dengan lembut sambil menampilkan seringai yang lebar dan tatapan yang melotot, yang membuatnya semakin seram itu karena ia menggunakan mukena putih seperti kain kafan. "Nun, apa yang kau lakukan? Jangan ganggu aku. Sana pergi," hardik Gaby. Ia berusaha terlihat tidak ketakutan, padahal jelas sekali dari caranya bicara, ia ketakutan parah. Nun yang melihat betapa paniknya Gaby saat ini lekas mendekatinya selangkah demi selangkah sambil terus menunjukkan ekspresi seperti tadi. Sedangkan Gaby, ia hanya bisa mundur perlahan-lahan untuk menjauhi Nun seperti ingin menikamnya. Kau mau apa? Jangan mendekat. Kalau tidak apa Gaby. Aku tidak takut dengan segala macam ancaman darimu. Ayo berteriak lagi, karena teriakanmu seakan sebuah lagu yang indah. Nun gigikan menyaksikan ekspresi takut di wajah Gaby. Gaby kian bertambah panik ketika tubuhnya mentok ke tembok, yang membuatnya tak bisa lagi mundur untuk menghindar dari Nun. "Tolong, jangan apa-apakan aku, Nun. Aku masih ingin hidup. Aku mohon maafkan aku soal tadi." Gaby memohon-mohon pada Nun dengan tatapan memelas sambil menangkupkan kedua tangannya di depan wajahnya. "Aku janji Nun, gak akan menjelek-jelekanmu seperti tadi. Aku mohon lepaskan aku." Nun mendekatkan wajahnya ke wajah Gaby. Karena tak berani menatap tatapan aneh Nun, Gaby memalingkan wajahnya ke kanan dengan perasaan yang harap-harap cemas. "Di mana kau menyimpan darahmu?" tanya Nun dengan suara yang berbisik-bisik. "Mau kau apakan Nun? Itu menjijikan.
Bagi Gaby dengan ekspresi wajah yang merasa jijik. Setelah mengambil kresek itu, ia segera membukanya dan meraih sebuah pembalut bekas milik Gaby. Ia sama sekali tidak merasa jijik sedikit pun memegang pembalut yang penuh akan darah itu. Bahkan Gaby pemilik darah itu sendiri ingin mual mencium bau anyir dari sana. Jadi Gaby menutup hidungnya agar ia tak merasa mual mencium aromanya. Sedangkan Nun, ia menggulung-gulung pembalut tersebut. Lalu ia mendongak dan membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah menempatkan pembalut itu sejajar dengan mulutnya, ia pun memerasnya sehingga darah yang merah pekat nan anjir tersebut hingga mengucur deras masuk ke mulutnya. Enak sekali ya darahmu ini. Lain kali kalau mau ganti pembalut, yang bekasnya kasih ke aku aja. Sayang, mubazir nanti kalau dibuang-buang. Ucap Nun sambil menyeringai. Di dagunya terdapat sedikit darah dari pembalut tadi, dan ia pun menjelat dagunya dengan lidahnya yang begitu panjang. Sontak Gaby terbelalak. Ia sangat ingin muntah melihat kejadian menjijikan yang ada di depan matanya. Ia segera berlari tunggang langgang keluar dari kamar mandi meninggalkan Nun di sana. Ia sampai terjatuh berulang kali saking syoknya ia setelah melihat kejadian barusan. Tolong, tolong! Teriakan Gaby membuat orang-orang yang ada di masjid memberhentikan kegiatannya dan serentak menatap Gaby, termasuk para santriwan. Hana segera berdiri dan menghampiri Gaby yang terlihat begitu ketakutan. Ada apa Gaby? Kenapa kau ketakutan begini? Kau sampai mandi keringat loh, tanya Hana cemas. Ustazah, Nun, bagi Gaby sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Nun kenapa? Tanya Hana sekali lagi. Ia masih kurang paham dengan maksud Gaby. Ada apa kak Gaby? Kenapa kau menyebut namaku? Apalagi yang ingin kau lakukan padaku? Kini celutukan dari Nun yang membuat semuanya memandang Nun. Nun, kok kamu bisa ada di situ? Perasaan kau ada di kamar mandi? Ujar Gaby merasa heran. Apa maksudmu kak Gaby? Dari tadi aku di sini bersama yang lainnya, nggak kemana-mana. Kalau kau tak percaya, tanya saja pada Aca atau yang lain. Gaby melongo. Ia betul-betul tak tahu harus berkata apa lagi, karena nyatanya Nun berada di masjid itu sejak tadi dan belum pernah keluar dengan alasan apapun seperti ke kamar mandi. Ia menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Pikirannya kalut, wajahnya jadi pucat pasi. Gaby, sebenarnya apa yang sudah terjadi padamu? Ucap Hana seraya memegang kedua pundak Gaby. Ustazah, Gaby gak bohong. Tadi di kamar mandi, aku lihat Nun pakai mukena yang sama seperti yang ia gunakan sekarang. Dia masuk ke kamar mandi yang sedang kugunakan untuk mengganti pembalutku. Lalu, Gaby menghentikan sejenak ucapannya sembari mengarahkan matanya ke arah Nun. Lalu ia memeras darah dari pembalut itu di atas mulutnya yang sudah menganga, dan otomatis darah itu mengucur masuk ke dalam mulutnya. Ungkap Gaby. Mereka yang mendengarnya spontan menutup mulut karena terkejut. Apa kau yakin Gaby? Sedangkan Nun dari tadi di sini. Ucap Hana. Itu yang membuatku bingung juga Ustazah. Tapi aku berani sumpah kalau yang aku katakan tadi bukan bualan, tetapi kenyataan. Ujar Gaby. Ia tetap kekeh dengan pernyataannya. Apa sosok yang kau lihat di kamar mandi tadi masih ada? Teriak Ibram. Saat aku kesini, dia masih ada di sana. Tapi kalau sekarang aku tidak tahu, jawab Gaby. Ibram pun langsung berlari tanpa memikirkan apapun lagi. Langkahnya juga sempat coba ditahan oleh teriakan Zahir dan Adam. Tetapi ia tak peduli dengan teriakan itu. Jiwanya sangat menggebu-gebu, ingin berhadapan dengan sosok tersebut. Awas saja kalau sampai aku mendapatkanmu, kau akan kuhabisi, ucap Ibram. Ia begitu gemas hingga giginya bergemeratak. Setibanya ia di area kamar mandi santriwati, ia langsung mengecek satu persatu kamar mandi dari nomor 1 sampai 6. Ibram yakin kalau di dalam tak ada seseorang karena pintunya terbuka lebar. Makanya ia langsung saja masuk tanpa permisi, dan lampu di sana juga sudah menyala. Namun setelah Ibram mengecek semua kamar mandi, ia tak menemukan apapun di sana. Hanya ada kresek hitam yang tergeletak di atas lantai WC nomor 6. Di mana kau?
Kalau berani, tunjukkan dirimu, teriak Ibram sambil terus celingak-celinguk mencari keberadaan sosok yang telah menakut-nakuti Gaby. Beberapa saat kemudian, Ibram terkejut dengan lampu yang berkedap-kedip. Assalamualaikum, Ibram. Lirik suara sesosok di belakang Ibram. Sosok itu berdiri tepat di depan WC 6. Seketika Ibram tersentak mendengar salam tersebut. Apa kau roh? Tanya Ibram dengan ekspresi datar. Posisinya masih seperti tadi, tak langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut. Akhirnya kau menyadari kehadiran kami. Tetapi tebakanmu tadi salah. Aku adalah Sing, jawabnya sambil menyunggingkan senyuman. Lalu di mana roh? Belum sempat mendengar jawaban dari Sing, Ibram berjingit mendengar teriakan yang begitu keras dari arah masjid. Lampu masih berkedip-kedip seperti tadi. Nah, dia di sana, jawab Sing dengan santai. Berarti kau jin yang sama sudah menjahil Sulaiman kemarin. Ekspresi datar Ibram tadi mulai berubah menjadi ekspresi emosi. Kali ini tebakanmu benar. Tangan Ibram langsung mengepal kuat. Matanya memerah dan rahangnya mengeras hingga kepalanya tampak bergetar. Kau sudah berani mempermainkan nyawa sahabatku. Itu tidaklah lucu, gertak Ibram. Ia masih membelakangi Sing. Aku hanya bermain-main sebentar, Ibram. Selama ini aku tidak punya teman karena kakakku Ruh terlalu sibuk dengan tugas yang diberikan oleh Alabuddin. Dan kau juga sudah merenggut nyawa adikku, Sanaya. Dasar kau menganggap nyawa Sulaiman itu sebuah mainan. Benar, dan kau mau tahu apa hal yang lebih menarik lagi? Katakan, kau bermimpi Sulaiman meninggalkan, dan itu akan terjadi karena dia sudah dijadikan wadah untuk diriku, seperti yang dilakukan oleh kakakmu, Ruh pada Nun. Mata Ibram membulat dan memanas. Satu persatu bulir air matanya jatuh. Hatinya begitu nyeri sekali mendengarnya. Dan sekarang waktunya sudah tiba. Aku akan ke Sulaiman sekarang. Ucap Sing kembali tertawa terbahak-bahak. Apakah Ibram pun akhirnya menoleh dengan cepat ke belakang melihat Sing. Tetapi sayang, Sing sudah tak berada di sana. Ia berlari pontang-panting ke asramanya sambil terus berjejak kesal. Ia sangat syok mendengar Sulaiman telah dijadikan wadah oleh Sing. Mengingat cerita tentang Rabia dulu dari neneknya, seorang yang sudah dijadikan wadah tempat jin bersarang tak akan bisa bertahan hidup. Seperti Rabia yang tewas ketika tubuhnya diambil alih oleh Sabia. Setelah ia sampai di depan pintu asrama, ia langsung mendorong pintu dengan keras. Di dalam ada Sulaiman yang tengah berdiri membelakangi dirinya. Di saat Sulaiman mendengar dorongan pintu itu, ia langsung menoleh dengan pelan ke arah Ibram. Sulaiman, begik Ibram. Akhirnya kau sudah sampai, ujar Sulaiman sambil menyeringai. Sing, keluarlah dari tubuhnya. Dia bukan lawanmu. Akulah lawanmu. Mari kita berduel. Aku juga sudah lama menantikan hal ini. Membunuh semua kaum Alabuddin termasuk Abud itu sendiri, gertak Ibram. Aku tidak mau. Ada alasan tersendiri mengapa aku memilih tubuh Sulaiman. Padahal sebelumnya kakakku Ruh sudah menargetkan Acha sahabat Nun untuk menjadi wadahku. Apa alasanmu? Cepat katakan. Dan apa urusan Ruh menepati tubuh Nun? Cecar Ibram. Lampu yang sejak tadi berkedap-kedip tersebut kini mati. Suasana di sana begitu gelap gulita. Semua para santri dan pengajar kian ketakutan dengan padamnya lampu itu. Karena sebelumnya Nun sempat berteriak-teriak tak jelas. Tetapi kini sudah tidak. Dan ia juga sudah dipegangi oleh Zahir dan Adam. Takutnya ia akan mengamuk-ngamuk seperti yang sudah-sudah. Dan mau tidak mau mereka harus memeganginya. Karena tenaga mereka lebih besar. Nun melarikan diri, teriak Zahir kala ia merasa lengan Nun sudah tak ada di pegangannya. Karena begitu gelap, jadi mereka tak bisa melihat Nun kabur kemana. Mereka semua pun keluar dari masjid dan mencoba mencari keberadaan Nun. Sulaiman, kau di mana? Jangan lari dariku. Ibram terus berteriak di dalam asrama sambil melihat ke segala arah mencari keberadaan Sulaiman di dalam kegelapan itu. Temui aku dan Nun di lapangan, ucap sesosok di telinga kiri Ibram dengan suara yang begitu halus. Dengan begitu Ibram spontan menoleh ke kiri sambil memukul. Tetapi tak ada apapun di sebelahnya itu. Tadi hanya sebuah wujud bisikan yang tak berwujud. Ibram langsung ngacir ke arah lapangan
yang dikatakan suara bisikan tadi. Karena jalan ke aula harus melewati masjid, Ibram berpapasan dengan ratusan santri dan puluhan pengajar yang ada di halaman masjid. "Ibram, kau dari mana saja?" tanya Sahir cemas. "Di mana Nun sekarang, Ustadz?" "Tidak ada yang tahu Nun sekarang ada di mana. Sebab tak lama setelah lampu padam, ia juga tiba-tiba lepas dari peganganku dan Adam." Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.